karena saya keseringan membahas soal komunisme China. Jadi kalau nulis nama saya di Google langsung otomatis keluar komunis, Mas. Ini kontraproduktif juga jadinya gitu. Yang pertama yang menurut saya perlu dipertanyakan terlebih dahulu adalah bagaimana pemahaman kita terhadap sesuatu yang disebut komunis. Karena kebanyakan di masyarakat kita yang namanya komunis itu diasosiasikan dengan ateis. Padahal kita tahu bahwa komunisme ini sebenarnya lebih condong ke masalah-masalah ekonomi, bukan masalah-masalah keagamaan itu. Jadi apakah pertanyaan ini berkaitan dengan apa peranan komunisme yang artinya pemerintahan yang tidak beragama terhadap kemajuan China atau bagaimana? Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya komunis yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan ekonomi, sebenarnya sejak 1978 itu pemerintah China yang sejak 49 kita tahu diperintah oleh Partai Komunis China, itu sudah perlahan-lahan meninggalkan prinsip politik sebagai panglima, berganti menjadi prinsip kemajuan atau perkembangan ekonomi adalah kebenaran hakiki. Itu kita bisa lihat dalam dokumen-dokumen pemerintahnya, terutama sejak zamannya Deng Xiaoping, dia bilang adalah Fa Chan Se Ying Tao Li, bahwa pembangunan ekonomi adalah kebenaran hakiki. Nah, kalau zamannya Mao Zedong dulu 49 sampai 76, mereka memang menggalakkan ideologi komunis. Ya memang apa-apa seperti tadi sudah dijelaskan, segalanya diukur dengan tolok ukur politik, dengan tolok ukur ekonomi itu, dengan tolok ukur komunisme itu. Tapi setelah 78, prinsip politik sebagai panglima itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan, berganti menjadi lebih mengedepankan pembangunan ekonomi. Nah, ini bisa kita saksikan dengan, saya harus pakai contoh pengalaman pribadi saya ketika kuliah di China sana. Pada suatu waktu profesor saya yang alumni Amerika, dia mengajar mengenai politik China kontemporer, masuk ke kelas dan kemudian menanyakan kepada mahasiswa yang dari China rata-rata, adakah di antara kalian yang pernah membaca manifesto komunis? Yang kita tahu ini adalah kitab suci komunisme. Dan teman-teman saya di kelas cekikikan semua. Tidak ada yang baca itu. Jadi sejak 78, ya memang secara ADRT partai memang bilang bahwa Partai Komunis China ini menguasai semuanya. Ya secara ideologis tertulis memang disebut masih komunis. Tapi sebenarnya di tataran praksis itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan, sehingga di China itu sekarang menerapkan suatu ekonomi, sistem ekonomi oplosan yang menurut saya oplosan antara paham kapitalisme dengan sosialisme sekaligus yang mereka sebut sebagai sosialisme berkarakteristik China. Ya kita sebenarnya boleh-boleh saja sih kalau mau menyebutnya sebagai kapitalisme KW lah atau komunisme KW lah, itu nggak ada masalah. Karena ya memang mereka perlahan-lahan meninggalkan komunisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah sebenarnya yang menurut saya paling banyak berpengaruh itu adalah sistem meritokrasi yang mereka terapkan. Mereka tidak menerapkan demokrasi dalam artian tidak menerapkan pemilihan pemimpinnya secara langsung, tapi di level akar rumput, di level desa itu sudah mulai dijalankan sejak lama pemilihan langsung kepala desanya, tapi di tingkat pusat itu kan masih belum. Jadi belum bisa dikatakan sebagai negara yang demokrasi dan itu kita tahu semuanya. Tapi sekalipun tidak demokratis, pemerintah China yang dipimpin Partai Komunis China ini menerapkan apa yang disebut sebagai meritokrasi. Mustahil seseorang akan menjadi presiden China tanpa terlebih dahulu menjadi gubernur, tanpa terlebih dahulu menjadi bupati atau wali kota, tanpa terlebih dahulu dia menjadi kepala desa. Jadi digodok betul-betul dari bawah. Seperti Xi Jinping misalnya yang jadi presiden China sejak 2013, dia pernah menjadi kepala desa, dia pernah menjadi Pak Camat, dia pernah menjadi wali kota, dia pernah menjadi gubernur di beberapa provinsi yang luar biasa besar di China, baru kemudian naik dia menjadi presiden China. Nah, itu yang menurut saya lebih banyak berpengaruh
terhadap kemajuan China sejak 1978 dibandingkan dengan komunismenya itu. Demikian, Mas Didan.